warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahu ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahu adzim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas, khusus seluruh IKM, para sesepuh, dan juga tentunya semua para jamaah yang hadir pada hari ini. Tentunya mudah-mudahan senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita dan telah kita rasakan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, kabar syukur kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersalawat pada junjungan kita Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya tentunya saya minta maaf, mungkin beberapa kali Sabtu saya izin, mungkin beberapa Sabtu, jadi 6 Sabtu atau 7 Sabtu saya tidak bisa hadir. Tentunya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama hadir di sini, kita bisa mencari ilmu bersama-sama. Mudah-mudahan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa lebih lagi beribadah, bertambah semangat dan tambah sempurna dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas satu ayat dari surat At-Taubah, ayat yang ke-20. Ini berkaitan dengan hijrah, karena kita bersama-sama berada di tahun baru hijrah. Mungkin sekarang ini tanggal berapa hijrah? Ada yang mungkin tanggal 14, ada yang mungkin tanggal 13. Karena kalender kita itu ya tanggal hijriahnya nggak ada yang sama, baik. Apalagi dengan Saudi, bedanya malah 2 hari lagi. Ya, memang kita punya fatwa sendiri ya. Dengan Saudi, maka kita ada yang punya dari ini tanggal 13 karena hari Rabu yang lalu itu ada yang tanggal 10, ada yang sudah menyebutkan tanggal 11. Intinya kita bersama-sama masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun saat ini mungkin ada yang berpuasa, silahkan, boleh juga karena ini bulan yang mulia. Ada yang mulai tanggal 1 itu beliau berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 10 dia berpuasa, silakan. Sampai akhir juga silakan. Memang apa tidak diharapkan berpuasa di bulan Muharram. Ada yang mungkin tanggal 9, 10 ada Tasma Asyura. Kenapa kok 9, 10? Karena Rasulullah menyebutkan kalau bisa berpuasa, berpuasalah, yaitu tanggal 10 atau Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Namun selisihlah, bedakanlah dengan puasanya orang-orang Yahudi.
Orang Yahudi itu kalau berpuasa yaitu hanya tanggal 10 saja. Nah, maka kita disuruh membedakan dengan orang-orang Yahudi sehingga kita disunahkan juga puasa kalau bisa tanggal 9 sama tanggal 10 ya, Tasu'a sama Asyura, atau mungkin 10 sama 11 ya, biar tidak sama dengan orang Yahudi. Namun akhirnya nanya juga orang sama saya, Pak Sofyan, namanya orang Yahudi sekarang masih puasa. Jawabannya repot juga. Orang Yahudi kira-kira ada 10 Maret puasa atau enggak itu? Orang Yahudi dulu yang puasa, enggak tahu kalau sekarang ada kayak orang Yahudi yang berpuasa. Kalau orang Yahudi enggak berpuasa sekarang 10 berarti dia sudah beda juga. Kalau kita tanggal 10 saja berpuasa, maka silakan. Yang mungkin mampunya hanya tanggal 10 saja kemarin enggak apa-apa. Yang mampunya bisa 2 hari, 9, 10, alhamdulillah. 10, 11, ada yang mulai tanggal 1 itu berpuasa, alhamdulillah. Sesuatu yang mulia ya, bulan yang mulia kalau kita manfaatkan tentunya ini adalah amalan yang lebih bagus. Maka dari itu satu ayat tadi kita sama-sama membahas yang kaitan dengan hijrah. Hijrah di ayat ini surah At-Taubah ayat yang ke-20. Kita ingin mengambil yaitu buahnya hijrah. Yang penting kan buahnya. Apa itu buah berhijrah? Yaitu menjadi orang-orang yang beruntung. Yang ayat ketika kita terjemahkan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ya, faizun artinya orang beruntung. Mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Maka buahnya berhijrah menjadi orang yang beruntung. Siapa orang yang tidak mau beruntung? Semua kita mau beruntung. Dan orang-orang yang benar-benar beriman bersekutu adalah orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang menang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang benar-benar beriman. Maka kita kasih makna hijrah ini tidak mempunyai makna hijrah itu pindah dari tempat ke tempat lain sebagai Rasulullah. Namun hijrah di sini kita kasih makna hijrah adalah pindah atau meninggalkan dari sesuatu yang buruk kita tinggalkan menuju yang baik. Jadi ternyata apa yang mana hijrah itu tidak berhenti di zaman Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Faman hijrah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa sih yang disebut dengan hijrah itu? Rasulullah menjawabnya, "Antah jurah asu." Yang disebut hijrah adalah meninggalkan yang buruk-buruk. Jadi kalau kita sudah mampu meninggalkan yang buruk-buruk, namanya kita sudah sama berhijrah. Maka perintah hijrah ini sebetulnya sudah ada di dalam wahyu yang kedua, sudah disebutkan kata hijrah. Wahyu yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah untuk membaca. Wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir, surat Al-Mudaththir ayat yang kelima, wal rujza fahjur. Kalau kita urut dari awal, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, Rasulullah itu. Atau ada ayat juga sebutnya ya ayyuhal muzzammil, ya wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah lalu beri peringatan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah, besarkanlah Tuhan. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaian jasmani, pakaian rohani.
Dan yang kelima, wal mujza fahjur. Wal mujza fahjur, fahjur maka tinggalkanlah apa itu rajas. Rujza, rajas apa itu? Perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, tinggalkan. Wal mujza fahjur. Sehingga apabila kita itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, berarti kita telah berhijrah. Maka siapapun yang mampu meninggalkan yang buruk-buruk pun kita tinggalkan, itulah orang yang beruntung meninggalkan yang buruk. Karena kita diperintahkan di dalam Islam apa itu? Bersegera untuk berbuat kebajikan. Jadi kalau kita disebutkan berbuat kebaikan, segera. Fafirmu ilallah, larilah menuju Allah. Surat Al-Qadr 50. Lari menuju Allah apa maksudnya? Lari menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Fafirru bit taubah, fafirru bil istighfar, fafirru bil a'mal salihah. Jadi kalau ingin bertobat, lari segera. Makanya dulu ada tayangan di TV itu 7 hari menuju tobat, akhirnya gak diteruskan. Kalau ingin tobat itu tunggu 7 hari. Kalau belum mati gimana? Kalau tobat segera. Orang pengen masuk Islam, ya cuma Pak Ustaz, saya ingin masuk Islam ini, tolong dituntut syahadat. Jangan ditunda-tunda. Ayo, ya tuntut syahadat gitu. Ingin berbuat kebajikan, jangan ditunda-tunda. Pengen bertobat, jangan ditunda-tunda. Usia gak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya surat mana yang terakhir? Di bumi mana kita mati gak ada yang tahu. Kalau kita mau bertobat kita tunda-tunda, celaka itu kalau udah mau dah. Maka dari itu bertobat lari segera. Di sini di dalam Al-Quran setiap ada perintah kebaikan itu disuruhnya berlomba-lomba atau berlari atau bersegera. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 148, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Apa semuanya ini? Fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lomba dalam masalah kebajikan. Berlomba kita. Namanya berlomba itu gak boleh kita. Saya ingin ikut lomba lari tapi saya pengen juara terakhir, saya gak ada itu. Namanya berlomba pengennya apa? Paling tampil yang pertama. Makanya kalau kita ingin berbuat kebajikan, beramal soleh, jangan tunggu orang lain. Saya mau jamaah ke masjid, kalau tenaga saya juga jamaah, jangan tunggu yang lain. Harus apa? Tampil lebih dulu. Fastabiqul khairat. Ada lagi sari'u wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-Imran 133 itu. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u artinya juga sama, berlomba-lomba kalian menuju ampunan Allah. Sampai tadi fafirru, berlarilah kalian. Ini maknanya apa? Kita ketika ingin berbuat kebajikan jangan ditunda-tunda. Larilah menuju taubat, larilah menuju ampunan Allah. Berlarilah untuk beramal yang saleh. Orang yang berhijrah, semangat orang yang berhijrah. Sehingga para nabi-nabi itu sunahnya hijrah semuanya. Kalau kita lihat, kita kalau lihat sejarah, seperti apa para nabi-nabi semuanya berhijrah, benar-benar berhijrah, apa? Pindah tempat. Kita tahu ada Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun siang malam. Dakwahnya 950 tahun siang malam. Memang saat itu adalah persiapan yang banyak. Itu dakwahnya saja itu belum berhasil. Sehingga apa? Terjadilah banjir bandang. Akhirnya Pak Nabi Nuh sebelum banjir disuruh buat kapal, kita apa? Nah, diajak orang yang beriman seperti Nabi Nuh tadi naik kapal, pindah kan? Pindah.
Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah di kampungnya puluhan tahun, yang beriman cuma 2. Coba puluhan tahun yang beriman cuma 2, Pak. Kalau kita dakwah itu puluhan tahun cuma 2 itu ya. Jadi Nabi Ibrahim dakwah di kampungnya puluhan tahun cuma 2 yang beriman. Siapa itu? Istrinya. Satu istri Siti Salah, yang kedua Nabi Lut alaihissalam. Cuma 2 orang yang ponakannya, sama ponakannya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, jadi kampungnya di Babilonia, pindahlah ke Palestina. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga sama juga. Ya, Nabi Musa pertama di Mesir, tapi di Mesir apa? Pindah ke Palestina. Pindah kan, hijrah kan? Hijrah. Ya. Nabi Yusuf kebalikannya. Kalau Nabi Yusuf dari Palestina pindah ke Mesir. Jadi Perdana Menteri di Mesir. Nabi Muhammad alaihissalam pindah juga 12 tahun, 13 tahun ketika berada di Mekah. Sepertinya dakwahnya Rasulullah hanya 100 orang saja kurang lebih yang ikut itu. Maka Rasulullah diperintah juga untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak cukup waktu yang lama, 10 tahun berada di Madinah, seluruh Jazirah Arab semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan 8 tahun setelah berhijrah sebetulnya Rasulullah sudah bisa menaklukkan Mekah, sudah menguasai Mekah. Namun apakah Nabi Muhammad terus balik lagi ke Mekah? Ternyata enggak juga. Nabi Muhammad hijrah di Madinah dan menetap di Madinah, bahkan sampai wafat pun di Madinah, dimakamkan juga di Madinah. Maka sunnah para nabi-nabi semuanya juga berhijrah. Tapi kalau saya lihat bapak semuanya ini gak hijrah semuanya. Ada yang asli Ubabila. Jadi kalau pengen sukses ternyata harus hijrah tadi. Ada yang asli dari Ubabila nih, kayaknya gak ada. Memang hijrah, kita disuruh hijrah. Pengen sukses harus hijrah. Mau gak mau harus hijrah kita. Maka di dalam ayatnya disebutkan oleh Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Di sini orang-orang yang beriman, disebutkan orang-orang yang beriman oleh Ibu Bapak. Bukan innamal mu'minun. Kalau orang-orang berarti apa? Mau yang beriman, imannya yang sudah kuat atau berkuat, hijrah. Ada iman yang luar biasa saat itu, ada hijrah, suruh tinggalkan semua harta kekayaan, tinggalkan semuanya. Hijrah itu buat sesuatu yang berat. Hijrah. Maka kalau kita ingin sukses, ikuti para nabi-nabi. Hijrah, disuruh hijrah itu. Disuruh hijrah. Maka kalau kita lihat, contohkan, kalau ada anak panah tetap berada di dalam susurnya, nggak ada orang yang takut. Tapi kalau udah anak panah itu kita tarik, orang takut. Sama juga, kalau ada kayu jati berada di hutan, kira-kira kayu jati itu apa itu, Pak? Paling-paling cuma untuk kayu bakar. Kayu jati kok berada di hutan, paling-paling cuma untuk kayu bakar. Coba kalau kayu jati tadi mau hijrah, kita bawa ke Jepang, ya Allah, jadi perabotan rumah tangga mahal kali itu. Tapi yang tadi digergaji dulu, dipotong-potong dulu, ya, digosok-gosok dulu. Orang yang berhijrah pasti seperti itu, penuh dengan pengorbanan. Pasti penuh dengan pengorbanan. Kita punya anak kok diem saja di rumah, gak disuruh sekolah, gak disuruh amal. Ya Pak, mau jadi anak yang sukses yang beruntung mustahil. Maka Pak harus hijrah. Maka ayatnya alladzina amanu wa hajaru. Diteruskan wa jahadu. Ternyata kalau kita ingin sukses itu tidak cukup dengan yakin saja, keimanan saja,
Namun juga harus ada apa? Ada jihad, ada pengorbanan. Yakin saya akan berhasil kalau saya ini sungguh-sungguh saya akan berhasil. Yakin, iman dan yakin butuh keyakinan kita. Kalau orang begitu yakin saya akan hijrah ke Jakarta, saya akan sekolah, akan yakin insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses. Maka orang yang berhijrah harus didasari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia penuh dengan pengorbanan, ada jihadnya. Kayak bapak ibu ini bisa duduk di sini, memangnya ini langsung bisa seperti ini kan? Butuh latihan dulu kayak bisa duduk seperti ini. Orang jamaah itu butuh latihan. Kalau sudah biasa jamaah seperti ini ke masjid, ya Allah enteng ringan. Makanya kalau kita maaf ya, lihat orang yang haji itu kan nanti lama-lama sesuai dengan kehidupannya waktu di rumah. Kalau sudah biasa ke masjid, setiap hari juga ke masjid. Tapi kalau nggak biasa ke masjid, ya Allah, waktunya apa ini adalah ketiduran. Saya itu satu kamar itu setelah saya itu kemarin itu ketiduran itu. Beliau baru datang dari Mekah, mungkin agak capek kali ya. Habis ke Madinah, habis itu kita baru pulang dari masjid ngomong, Pak Surya, satu kamar saya nggak ada yang ke masjid. Loh kenapa? Ketiduran semuanya. Ketiduran semuanya. Tapi kalau ibu bapak sebenarnya sudah biasa seperti ini, ya Allah, bangun tidur tuh nggak perlu pasang alarm kalau sudah biasa itu, ya, nggak perlu pasang alarm kalau sudah terbiasa. Ini jadi, maka berhijrah juga butuh pengorbanan dan kita seperti ini sebetulnya apa? Memang kita sudah biasa latihan. Dulu pertama kita latihan, coba saat isya jamaah, ternyata enak sholat isya berjamaah ini. Habis itu apa? Selain kita tahu ini, Allah dan Rasulullah menyebut ini pahalanya kalau sholat isya berjamaah, maghrib berjamaah, subuh berjamaah. Akhirnya apa? Tidak hanya kita menginginkan pahala, ternyata memang kita kalau kita ketemu sama-sama ada jamaah silaturahmi enak juga kita. Akhirnya apa? Enteng kita ke masjid kan ringan itu. Bahkan kalau pas ketemu azan, seringnya apa kita? Saya ketemu azan apa? Berhenti dulu kita dalam perjalanan pun. Seperti apa? Salat di masjid nikmat. Makanya apa? Semuanya juga butuh pengorbanan, semuanya butuh latihan. Ya, orang yang berhijrah, ya, mereka harus wajah. Ada pengorbanan, sungguh-sungguh ada usaha. Fi sabilillah, benar-benar niatnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diteruskan ayatnya bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta, bahkan bisa jadi nyawa pun saat itu dikorbankan karena berhijrah. Maka orang yang seperti inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, yang akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'dhamu darajatan indallah. Ya, a'dhamu, lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang berhijrah. Wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beruntung, faizun, orang-orang yang beruntung. Jadi yang berhijrah dia penuh dengan pengorbanan jadi orang-orang yang. Maka dari itu di akhirat kelak ibu bapak, di akhirat kelak itu sebetulnya hanya ada dua tempat. Kalau enggak surga, neraka. Tapi kalau kita baca surat Al-Waqi'ah, banyak yang hafal di ayat yang awal-awal itu, disebutkan di akhirat nanti ada 3 golongan. Tempatnya sudah disebutkan cuma ada 2, surga neraka. Tapi kenapa kok ada 3 golongan? Disebutkan kalau kita baca surat Al-Waqi'ah itu, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Mulai ayat yang ke-7 Allah sebutkan wa kuntum
selanjutnya, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang pertama. Ada golongan yang kanan, alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya orang-orang yang menjadi golongan kanan. Alias orang-orang yang nanti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteruskan, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan alangkah celakanya bagi golongan yang kiri. Golongan kiri, siapa golongan kiri? Orang yang akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan kiri. Dan ternyata diteruskan, selain ada golongan kanan, golongan kiri, disebutkan ada as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ada di situ ternyata ada yang golongan ketiga as-sabiqun as-sabiqun, orang yang dahulu apa? Yang dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu dengan orang sekarang mempertahankan iman itu lebih berat mana? Orang dulu dan sekarang. Ya Allah, Bilal bin Rabah itu mempertahankan imannya harus diseksa, dijemur di panas terik matahari, bahkan dihimpit dengan batu. Lalu ketika terus-menerus disiksa dan akhirnya berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada Sumayyah, istrinya Yasir, suaminya Yasir, disiksa, ditumbak sampai mati, mempertahankan iman. Kalau orang sekarang mau masuk Islam, ngomong sama pengurus masjid, Pak Sultan, saya mau masuk Islam, kapan? Saya ingin disyaratkan dengan saksi kalian. Kita undang pengurus masjid, setelah disyaratkan apa? Kasih santunan. Ya Bapak, kasih santunan sekarang. Itu ada pencegahan untuk santunan yang mau masuk Islam, disiapin piagamnya, dapat santunan. Kalau orang dulu ya Allah, as-sabiqun as-sabiqun, untuk mempertahankan iman itu luar biasa. Taruhannya nyawa tadi sama dengan ketika berhijrah, butuh dengan perjuangan. Ya Allah. Rasulullah saja ketika berada di Mekah, kalau ada wahyu turun untuk menyampaikan para sahabat, gak langsung disampaikan. Tunggu nanti jam 1 malam, ketika orang-orang kafir sudah pada tidur di rumah Al-Akram, di pojokan kota Mekah, berkumpullah untuk menyampaikan wahyu jam 1 malam. Sahabat berdatangan jam 1 malam. Coba sekali-kali Masjid Al-Qas ada pengajian jam 1 malam. Yang datang kira-kira siapa itu? Saat itu karena apa? Kalau dilakukan di siang hari, dikejar orang-orang kafir, diusir orang-orang kafir, diancam oleh orang-orang kafir, bahkan dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka dari itu, as-sabiqun as-sabiqun, ini orang yang istimewa, yang beriman lebih dulu. Imannya kalau dibandingkan dengan kita jauh. As-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, mereka orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin na'im, mereka akan mulai surga yang penuh dengan nikmat. Fi jannatin na'im sullatum minal awwalin. Orang-orang yang seperti ini banyak zaman dulu, zaman Rasulullah.
Orang yang memiliki keimanan yang kuat itu. Tapi diteruskan juga wa qalilu minal akhir. Qalil apa artinya qalil? Sedikit. Kalau orang yang sekarang mampu berjuang dengan hartanya, dengan nyawanya, sedikit ibu bapak, tapi ada. Wa qalilu minal akhir. Kalau zaman dulu banyak, sekarang sedikit. Maka dari itu kalau kita bisa mampu berhijrah, bisa dengan harta kita luar biasa. Ibu bapak, ada seorang wanita istri Rasulullah namanya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu sebelum beliau wafat, beliau sudah diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum beliau wafat sudah melihat surga. Ini Sayyidah Khadijah. Apakah Sayyidah Khadijah itu mempunyai amalan sholat itu? Sayyidah Khadijah punya amalan sholat ya? Belum ada sholat. Belum ada sholat. Sholat itu kan setelah Siti Khadijah wafat, lalu disebutkan dengan Amrul Husni, tahun kesedihan. Siti Khadijah wafat, Abdul Muthalib wafat, namanya Rasulullah, maka Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ada sholat. Apakah Rasulullah Siti Khadijah berpuasa, punya amal puasa? Enggak juga. Puasa itu kan kedua Hijriah. Habis itu kalau kita tanya lagi apakah Siti Khadijah pernah zakat? Ya kan enggak juga. Karena apa? Zakat ketiga Hijriah. Lalu apa amalan Sayyidah Khadijah menjadi wanita memimpin surga bagi para nisa, ibu-ibu, perempuan? Karena Sayyidah Khadijah beliau jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi amwalihim, dengan hartanya. Seluruh harta kekayaannya dipakai untuk berdakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat sejarah disebutkan ketika beliau wafat meninggal dunia, di rumahnya itu satu potong roti aja kan. Sayyidah Khadijah seluruh harta kekayaannya dipakai berdakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berkhulwat di Gua Hira, ya, saat itu Rasulullah berumur 40 tahun. Berarti Siti Khadijah umurnya berapa? Kan selisihnya berapa tahun Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad? 15 tahun. Berarti ketika Rasulullah berkhulwat sampai ke Gua Hira sebelum menerima wahyu, Gua Hira, berarti Siti Khadijah sudah usia berapa? 55 tahun. Rasulullah berkhulwat ke Gua Hira, menyendiri di Gua Hira. Anaknya masih kecil-kecil. Anak dari Siti Khadijah masih kecil-kecil bersama Rasulullah. Anaknya sudah gak diurusi. Beliau senang menyendiri di Gua Hira. Seminggu sekali pulang, makan, ambil bekal, balik lagi. Seminggu sekali pulang lagi, makan, ambil bekal, balik lagi. Kalau ada suami pulang, kita ada suami pulang, seminggu sekali, makan, ambil bekal, pergi lagi. Kira-kira ibu-ibu sedih apa senang? Udah Bang, jangan pulang sekalian. Pulang cuma makan dan ambil bekal. Emang yang kaya saat kita masih dapat tidak? Tapi ternyata Siti Khadijah senantiasa senyum. Setiap Rasulullah pulang makan dan ambil bekal, senyum. Bahkan kalau Rasulullah nggak pulang, Sayyidah Khadijah ambil bekal, masak makanan, kirim ke Gua Hira, naik beliau ke atas. Sedangkan sekarang saja kalau ibu bapak ditawarin, Pak, kalau pas umrah bapak itu haji, naik ke Gua Hira, Pak, enggak. Sekarang yang sudah diperbaiki, dikasih tangga seperti itu aja, kita naik itu 45 menit dalam 1 jam itu harus sampai di atas. Karena apa? Kita pasti sebentar berhenti lagi, tarik nafas lagi, kumpulin tenaga lagi, ya Allah.
Itulah perjuangan Sayyidina Khadijah. Maka wajar kalau beliau itu sebelum wafatnya sudah melihat surga. Sebelum menikah dengan Rasulullah, dia adalah sebagai wanita yang kaya raya. Namun setelah nikah dengan Rasulullah, harta kaya dihabiskan untuk mendakwah Rasulullah. Kalau sekarang ada wanita kaya raya, rumahnya banyak, bisnisnya sukses, rekeningnya banyak, habis menikah hartanya dihabiskan oleh suaminya, kira-kira semua masih sedih. Masih sedih. Tapi ternyata Khadijah enggak. Justru Khadijah bangga, senang, senyum. Seluruh harta kekayaan dipakai untuk berdakwah Rasulullah SAW. Inilah yang disebutkan dari wajahatu fi sabilillah bi amwali. Dan ternyata ini ditiru oleh para sahabat. Ditiru oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Di saat perang Tabuk itu membutuhkan logistik yang sangat besar. Maka para sahabat ditanya Rasulullah, wahai para sahabat, siapa yang mau berinfak, siapa yang mau bersedekah? Maka Umar bin Khattab, ya Rasulullah, separuh harta kaya saya infakkan, saya sedekahkan untuk wahai Rasulullah. Demikian pula Utsman bin Affan juga separuh harta kaya. Giliran Abu Bakar As-Siddiq, beda lagi. Umar bin Khattab merasa separuh harta kaya sedekahkan itu sudah hebat. Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kau tinggalkan buat istrimu dan anak-anakmu? Saya meninggalkan Allah dan Rasulullah SAW. Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Yang ditinggalkan untuk istrinya dan anaknya, siapa anaknya? Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Seluruh harta kekayaannya diinfakkan, disedekahkan untuk Islam. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk Masjid Nabawi itu termasuk juga dulunya masjid yang dulunya zaman Rasulullah itu juga dibeli dari harta Abu Bakar As-Siddiq. 3.000 dinar dari Abu Bakar As-Siddiq. 3.000 dinar. Kalau uang dinar itu enggak turun Pak ya. Ya kayak kita punya seperti dinar, makanya itu pakai dinar sekali kalau masih dinar kan. 1 dinar itu berapa Pak? 1 dinar disebutkan 1 dinar itu sama dengan 10 dirham kan seperti itu. Sedangkan 1 dirham itu seharga apa? 1 kilo daging. Tidak tahu 1 kilo daging itu berapa sekarang. Itu kalau dilihat seperti itu. Jadi 3.000 dinar itu untuk Masjid Nabawi. Maka dari itu nanti di akhir kita disebutkan, nanti pintu-pintu surga itu akan memanggil siapapun yang akan masuk surga. Setiap pintu akan memanggil. Pintu pertama memanggil si A, kedua memanggil si B dan seterusnya. Namun ada semua pintu surga itu yang memanggil salah satu orang, yaitu memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Semua pintu surga. Kenapa? Karena beliau telah beramal untuk apa? Yaitu untuk membangun atau membeli yang dipakai Rasulullah untuk membangun Masjid Nabawi. Bayangkan Bapak, kalau Masjid Nabawi yang dibangun, yang sholat berapa juta orang itu. Sampai sekarang ada orang yang sholat, ya pahalanya berapa gak begitu. Maka kalau Bapak Ibu ada pembangunan masjid, kalau kita punya kelonggaran rezeki, usahakan ikutlah. Ikut kita nyumbang. Ada pembangunan masjid. Karena ketika masjid itu dipakai sholat, otomatis tuh kita dapat pahala yang mengalir. Maka wajar kalau Abu Bakar As-Siddiq nanti pintu-pintu surga akan memanggilnya, semua pintu surga. Karena tadi itu luar biasa amal jariahnya, yaitu
kita masuk kelompok orang-orang yang senantiasa mau berhijrah. Jadi hijrah kita akan pindah dari yang buruk kepada yang baik. Terus meningkat lagi, yang baik pun usahakan hijrah juga dari yang baik kepada yang lebih baik lagi. Karena nanti kalau kita nggak meningkatkan yang baik menjadi lebih baik, kita masih disebut rugi lah. Jadi orang yang senantiasa berubah apa? Yang senantiasa meningkat terus-menerus, amal ibadahnya meningkat. Ya, amal ibadahnya meningkat. Sudah ngaji, ngaji lagi. Sudah ngaji lagi. Sudah ngaji lagi. Tambah lagi ibadahnya. Sudah bersedekah kemarin, sekarang mau sedekah lagi. Kemarin, sekarang. Inilah orang-orang yang beruntung. Sehingga Rasulullah menyebutkan, kana yaqumu khairan min amsi fahuwa rabbih. Orang itu setiap waktunya, setiap saatnya, setiap harinya atau setiap tahunnya ganti tahun tambah baik, maka inilah yang disebutkan Rabbihun, orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya di tahun baru hijrah ini dan menjadi orang-orang yang senang berhijrah, suka berhijrah, meninggalkan yang buruk-buruk. Yang buruk, tahu yang buruk. Dan kalau kita berbuat sesuatu itu pasti ada dua pilihan, baik apa buruk. Ini haram apa halal. Oh, pilih yang halal. Ini haram apa ubah. Pilih yang ubah. Oh, ini ada yang makruh, ada yang sunnah. Pilih yang sunnah. Semua seperti itu. Sehingga orang yang berhijrah akan senantiasa memilih yang baik. Yang buruk-buruk ia tinggalkan, ia pilih yang baik. Karena apa? Ingin menjadi orang-orang yang Masya Allah. Dengan kita senantiasa berhijrah, maka mudah-mudahan insya Allah kita semuanya akan dijadikan Allah menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses, alias yang diberikan pangkat oleh Allah tadi, diberikan derajat yang tinggi tadi, a'dhamu darajatan indah. Jadi yang pantas mereka itu mendapatkan derajat yang tinggi Allah siapa? Orang yang senantiasa imannya dijaga dan senantiasa berhijrah dan juga berhijrah